Dalam spoiler sebelumnya, disebutkan bahwa Luo Feng, seperti para jenius lainnya, mulai berburu binatang kekacauan dan menyerap roh kekacauan. Setelah menyerap sedikit roh kekacauan, jiwa Luo Feng mengalami transformasi. Penting untuk dicatat bahwa saat seorang prajurit terus-menerus melampaui batas pribadinya, terjadi lonjakan kualitatif pada level gen kehidupan, meningkatkan gen tubuh fisik. Transformasi ini mencakup 5 tahap dari level planet hingga level penguasa dunia. Seiring tubuh menguat, jiwa juga menjadi lebih kuat, karena tubuh yang lebih kuat dapat mendukung jiwa yang lebih kuat. Namun, dalam tahap-tahap ini, peningkatan jiwa terbatas pada peningkatan kekuatan, tanpa transformasi kualitatif. Hanya ketika seorang prajurit melampaui level penguasa dunia ke level abadi, jiwa mengalami transformasi kualitatif. Namun, setelah menyerap roh kekacauan, jiwa Luo Feng secara ajaib mulai mengalami transformasi kualitatif, yang memberikan manfaat besar baginya. Sebelumnya, selama kultivasi, binatang bertanduk emas fokus pada pemahaman hukum asal emas, sementara klon-klan Mosa fokus pada hukum asal ruang, meninggalkan tubuh manusia untuk mengandalkan wawasan yang didapat dari klon-klon lainnya. Tubuh manusia, yang kurang sensitif terhadap fluktuasi hukum, hanya bisa merasakan sedikit tanda samar. Namun, setelah menyerap roh kekacauan, tidak hanya binatang bertanduk emas dan klon-klan Mosa mendapatkan persepsi yang lebih jelas tentang fluktuasi hukum, kemampuan sensorik tubuh manusia juga meningkat pesat. Ini sangat mempercepat kemajuan kultivasi Luo Feng. Meskipun pemahamannya tentang hukum berkembang, itu masih bersifat teoretis, tanpa penerapan praktis. Oleh karena itu, selama beberapa bulan berikutnya, Luo Feng melakukan uji coba pertempuran terus-menerus sambil berburu binatang kekacauan, bertujuan untuk lebih menerapkan hukum-hukum tersebut pada senjata Yanshen, sehingga meningkatkan kekuatan serangannya. Sekitar 8 bulan kemudian, Bolan berhasil melewati tingkat ketiga tantangan jembatan surga, menjadi yang pertama mendapatkan kesempatan untuk menghadiri kuliah di kelas Raja Abadi. Prestasi ini tidak hanya memicu rasa iri di antara para talenta lainnya tetapi juga membangkitkan semangat kompetitif mereka, mendorong banyak orang untuk mengikuti tantangan jembatan surga. Sebenarnya, kekuatan Bolan jauh melampaui para talenta lainnya. Dengan kemampuannya, ia mungkin bisa mencapai tingkat ke-9 jembatan surga. Inilah alasan mengapa Bolan disebut sebagai talenta terbesar dalam puluhan ribu tahun, wawasannya tentang hukum asal ruang telah melampaui banyak penguasa dunia. Sayangnya, ambisi dan kesombongan Bolan membawanya untuk menantang prasasti kekacauan alam semesta. Di antara banyak prasasti kekacauan alam semesta menempati peringkat kedua yang paling sulit. Lebih lanjut, meskipun dia unggul dalam hukum asal ruang, dia tidak fokus pada penguasaan ruang sebagai hukum utama dengan waktu sebagai hukum pelengkap, melainkan memilih untuk melatih hukum ruang dan waktu secara bersamaan. Ini sangat meningkatkan kesulitan kultivasinya dan menjelaskan mengapa, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mencapai tingkat ketiga jembatan surga. Sebenarnya, dari pertandingan antara Bolan dan Luo Feng, jelas terlihat bahwa Bolan adalah orang yang sombong. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa mengalahkan Luo Feng dengan satu serangan, tetapi dia tidak melakukannya. Mungkin dia percaya bahwa Luo Feng sering memberikan penampilan mengejutkan dalam pertempuran sebelumnya, baik melalui serangan jiwa, wawasan tentang hukum, atau demonstrasi kekuatan kehendak, dan berharap pertempuran ini mungkin memberinya kejutan unik. Bagi Bolan, kemenangan sudah pasti, jadi memberikan kesempatan pada lawan yang lebih lemah tampaknya tidak berbahaya. Sepanjang pertandingan, Bolan bahkan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, lagi pula, dia mampu memanifestasikan ratusan atau bahkan ribuan ilusi. Ini juga menjelaskan mengapa, ketika Bolan menyadari bahwa Luo Feng tidak membawa kejutan yang diharapkan, dia segera mengakhiri pertarungan. Kembali ke plot. Terpengaruh oleh penampilan mengesankan Bolan, banyak jenius lain dengan antusias mencoba tantangan jembatan surga. Namun, selain Galesi dan Luo Feng, yang menjadi yang ketiga dan keempat berhasil melewati tingkat pertama, tidak ada yang berhasil. Setelah Luo Feng melewati tingkat pertama jembatan surga, dia akhirnya menerima poin hadiah dan segera menggunakannya untuk membeli manual rahasia yang direkomendasikan oleh Raja Abadi, Zhen Yan. Anda mungkin bertanya, dengan warisan Yunmo dan warisan memori luas dari binatang bertanduk emas, mengapa Luo Feng masih menghabiskan poin untuk membeli manual rahasia? Alasannya terletak pada kenyataan bahwa pencapaian Huyanbo dalam hukum asal ruang terbatas, dan dia tidak dapat memberikan teknik yang sesuai untuk kultivasi Luo Feng atau yang akan membantunya memahami prasasti kekacauan 9 alam semesta. Meskipun warisan binatang bertanduk emas sangat kuat, tekniknya hanya cocok untuk kultivasi dirinya sendiri. Agar Luo Feng dapat menggunakannya, dia perlu memodifikasi dan membuat metode yang kompatibel dengan tubuh manusianya.
Sayangnya, dasar Luo Feng dalam hukum asal ruang masih kurang memadai untuk membuat tekniknya sendiri. Setelah pelajaran ini, dia tidak lagi berani menghabiskan poin dengan sembarangan. Setelah membeli manual tersebut, Luo Feng mencurahkan dirinya untuk belajar dan berkultivasi, secara bertahap membedah esensi dari hukum asal ruang dan memahami prinsip intinya. Tanpa ragu, menganalisis esensi dari hukum asal alam semesta adalah tugas yang sangat menantang yang memerlukan waktu jauh lebih lama dari biasanya. Namun, menguasai misterinya akan memberikan Luo Feng dasar yang kokoh, yang sangat menguntungkan kemajuan masa depannya. Dengan bantuan klon-klan Mosa-nya, kemajuan Luo Feng dalam mempelajari manual dan memahami hukum dipercepat, karena klon-klan Mosa sangat selaras dengan hukum asal ruang. Seiring waktu, Luo Feng secara bertahap menangkap pola dalam hukum asal ruang. Manual yang dibeli Luo Feng berbasis pada teknik pedang. Untungnya, Luo Feng bukan hanya seorang penguasa roh, tetapi juga seorang prajurit. Meskipun dia memiliki kebiasaan menggunakan pedang pada level pemula, keterampilan pertarungannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan penguasaan senjata kekuatan spiritual. Hal ini terbukti dalam pertarungannya dengan Wuka dan Long Yun. Gaya, penusuk langit, yang sama sangat efektif saat menyerang Wuka dari jarak jauh, tetapi jauh lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat melawan Long Yun di ruang terbatas. Lagi pula, latihan pertarungan jarak dekat utama Luo Feng adalah dalam teknik pedang petir 9 lapisan, yang tidak sebanding dengan manual lanjutan di alam semesta. Akibatnya, Luo Feng sangat bergantung pada senjata kekuatan spiritual selama pertarungan jenius, termasuk senjata Yan Shen, Soaring Sutle, dan Dark Cloud Sutle. Namun, dengan manual yang direkomendasikan oleh Shen Yan, keterampilan pertarungan jarak dekat Luo Feng mengalami lompatan kualitatif. Anda mungkin bertanya mengapa Shen Yan merekomendasikan manual yang berfokus pada teknik pedang untuk seorang penguasa roh. Di alam semesta, banyak prajurit yang memiliki perkembangan otak yang sangat maju. Misalnya, perkembangan otak Wuka setara dengan Luo Feng, namun dia memilih jalur sebagai prajurit. Bahkan kedua anak Luo Feng, yang telah membangunkan kemampuan kekuatan spiritual, memutuskan untuk mengejar jalan sebagai prajurit. Ini hanyalah masalah pilihan dalam jalan kultivasi. Adapun manual tersebut, ia memberikan analisis mendalam tentang hukum asal ruang, sementara teknik pedang hanyalah sarana untuk mengekspresikan keterampilan. Memahami hukum asal adalah dasar, teknik pedang hanyalah alat. Jika Luo Feng membangun dasar yang kokoh dan menggunakan teknik pedang untuk mengeksplorasi aplikasi hukum asal, dia akan mendapatkan manfaat luar biasa, kecuali jika bakat kultivasinya sangat buruk. Apa yang tidak diperkirakan Shen Yan adalah bahwa Luo Feng memiliki klon yang sangat kuat, klan Mosa, yang memungkinkannya untuk membuat kemajuan pesat di jalur prajurit. Bahkan, di benua Sungai Darah, Luo Feng menunjukkan kekuatan seorang prajurit sejati, bahkan terkenal sebagai tak terkalahkan di antara mereka yang setingkat dengannya. Setelah hampir 10 tahun berkultivasi di kota kekacauan awal, meskipun perubahan Luo Feng di alam semesta awal tampak minimal, keluarganya di alam semesta asli mengalami transformasi signifikan. Tidak hanya bumi mulai mengalami perubahan bertahap, tetapi Mars juga mulai diubah menjadi layak huni. Yang lebih mengejutkan, anak-anak dan cucu-cucu Luo Feng sudah menikah. Pada laju perkembangan ini, ketika Luo Feng kembali ke alam semesta asli dari alam semesta awal, mungkin 5 atau bahkan 6 generasi akan hidup bersama. Ini bukanlah sebuah hiperbola, karena 30 tahun di alam semesta awal setara dengan sekitar 100 tahun di alam semesta asli. Selama 10 tahun ini, Bolan terus tampil luar biasa dan berhasil melewati lapisan ketiga jembatan surga, memimpin dengan margin kekuatan yang besar. 7 jenius lainnya, termasuk Rong Jun, Long Yun, Wuka, dan Galesi, juga berhasil menembus lapisan kedua jembatan surga. Di antara mereka, Rong Jun, selain Bolan, menarik perhatian terbanyak, karena kekuatannya menunjukkan bahwa menembus lapisan ketiga hanya tinggal masalah waktu. Namun, yang mengejutkan, adalah bahwa sejak Luo Feng menembus lapisan pertama jembatan surga, dia tidak mencapai hasil yang signifikan. Bahkan beberapa raja abadi, termasuk Shen Yan, mulai meragukan apakah Luo Feng telah menyimpang dalam kultivasinya, karena selain sesekali keluar dari kota untuk berburu binatang kekacauan, dia sebagian besar duduk dalam meditasi diam, merenungkan hukum asal ruang, kadang-kadang selama bertahun-tahun. Tidak seperti jenius lainnya, Luo Feng tidak perlu mempelajari teknik bela diri atau berlatih keterampilan gerakan di tempat-tempat yang dapat diamati seperti mereka, karena dia memiliki dunia batinnya sendiri. Yang lebih penting, klon-klan Mosa adalah yang paling cocok untuk memahami hukum asal ruang, namun tidak dapat ditunjukkan kepada orang lain. Akibatnya, Luo Feng memilih dunia batin sebagai tempat pelatihannya.
Di sana, dia tidak hanya bisa melatih keterampilan bela dirinya tetapi juga fokus lebih dalam mengkultivasi hukum asal ruang. Akhirnya, Luo Feng berhasil menguasai set pertama teknik pedang dari manual rahasia tersebut, menyelesaikannya 10 tahun lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh penulis manual tersebut, yang merupakan bukti bakat luar biasa yang dimilikinya. Ketika Luo Feng membuat kemajuan dalam kultivasinya, dia dengan tegas menantang lapisan kedua jembatan surga. Kali ini, dia memilih prajurit sebagai lawannya, alih-alih penguasa roh pengendali, menunjukkan kepercayaannya dalam teknik pedangnya. Sebenarnya, jika dasar-dasar kuat, baik senjata genetik maupun senjata roh, keduanya bisa bergabung dengan hukum ruang dan melepaskan kekuatan luar biasa. Pada akhirnya, Luo Feng berhasil melewati lapisan kedua jembatan surga, mengandalkan keunggulannya yang luar biasa dalam pertarungan jarak dekat. Ini juga berarti bahwa dalam hal pertarungan jarak dekat, Luo Feng kini setara dengan tokoh-tokoh seperti Long Yun dan Wu Ka. Meskipun Luo Feng membuat kemajuan signifikan dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, dalam pertarungan jarak dekat, yang terkuat tetaplah klon klan Mosa, sementara tubuh manusianya lebih terampil menjadi penguasa roh pengendali. Oleh karena itu, ketika dia menantang lapisan ketiga jembatan surga, Luo Feng memilih pengendali sebagai lawannya. Bagaimana performanya di lapisan ketiga? Sila tunggu spoiler berikutnya. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.